Shalom saudara-saudara yang kekasih. Salam jumpa, salam dahsyat di dalam Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Saudara yang kekasih, saat ini saya rindu lagi mau berbagi kasih di dalam kita mengenal akan rahasia-rahasia kebenaran firman Elohim. Dan saudara yang kekasih, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, mari kita dahului dengan doa. Terpujilah Bapa Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, Allah Tuhan yang kekal selama-lamanya. Syukur Bapa atas kemurahan dan kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Saat ini saya rindu lagi untuk menyampaikan akan rahasia-rahasia kebenaran firman. Mari Roh Kudus-Mu yang berbicara di dalam anak-Mu ini. Syukur semuanya. Saya percaya Engkaulah Bapa yang empunya firman. Dan Engkau menyatakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Biarlah ini jadi menurut kehendak-Mu. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, Tuhan yang empunya surga dan pencipta langit dan bumi kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, saat ini untuk pembahasan firman Tuhan, kita akan baca di dalam Kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2 berbicara demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Elohim, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Saudara, inilah pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Saudara, sebelum kita akan masuk di dalam firman Elohim ini, sebagai tema atau judul firman ini adalah Tuhan Yeshua perlindungan dan kubu pertahanan kita orang percaya. Jadi Tuhan Yeshua perlindungan dan kubu pertahanan kita. Itulah judul yang saya ambil saat ini, saudara kekasih. Sebagaimana firman yang telah kita baca tadi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Elohim, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Nah, saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita, di mana saudara kekasih, kita hidup di dalam segala tantangan, segala hal-hal yang banyak kali saudara kekasih, sebagai orang percaya yang beriman, kita masuk dalam hidup perjuangan untuk kita mau mendapatkan akan
keselamatan, untuk kita mau hidup kekal di surga. Saudara yang kekasih, jadi di dalam kehidupan percaya kita, ini adalah satu perjuangan iman. Di dalam kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa, di mana saudara yang kekasih, manusia hidup hanya selangkah dengan maut. Dan kehidupan kita, saudara-saudara, kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Kita membutuhkan akan naungan dari Dia pencipta langit dan bumi. Mengapa saudara yang kekasih? Karena hidup kita manusia, saudara yang kekasih, hidup di dalam peperangan, baik secara jasmani, secara fisik, maupun secara rohani, spiritual. Saudara, di dalam keadaan fisik jasmani, kita diperhadapkan dengan segala tantangan-tantangan. Dan saudara, segala kebutuhan hidup supaya kita boleh hidup. Dan juga saudara kasih, di mana saat-saat ini, di mana keadaan dunia yang penuh dihantui dengan segala berita-berita yang menakutkan. Kita semua mengetahui saudara, dunia sekarang ini sedang menghadapi akan pergumulan hidup secara fisik, di mana saudara kita hidup berjaga-jaga. Kita mau hidup di dalam kehati-hatian, karena saat-saat ini di mana saudara seluruh dunia menghadapi pandemi corona, saudara, yang secara kasat mata kita tidak dapat melihat, ya. Kita tidak dapat mengetahui, semua seolah-olah tersembunyi, tetapi saudara mengancam akan kehidupan kita. Jadi saudara yang kekasih, ini adalah sesuatu yang membuat kita harus mencari perlindungan, saudara, karena hidup ini, saudara yang kekasih, kita butuh akan perlindungan dari Dia yang Maha Kuasa. Itulah secara iman, itulah yang kita harus cari hari-hari ini. Kita harus datang berlindung kepada Dia yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia berkuasa atas segala penguasa angkasa, penguasa udara, penguasa-penguasa jahat di langit, di atas, di udara, di laut, dan di seluruh dunia ini. Dan juga saudara yang kekasih, Dia yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas penyakit. Dialah tabib di atas segala tabib. Saudara, Dialah pencipta segalanya. Maka itulah sebabnya kita butuh perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Jadi saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita ini, dikatakan dalam firman tadi, orang yang duduk di dalam perlindungan Yang Maha Tinggi, ya, dan yang bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa. Jadi saudara yang kekasih, baik siang, baik malam, kita butuh perlindungan daripada Bapa Surga.
Karena saudara, hidup kita sesungguhnya hanya bergantung, berharap hanya kepadanya. Baik di dunia ini, terlebih di akhirat. Saudara yang kekasih, hanya Dialah yang berkuasa dan maha kuasa. Dialah yang ampunya kehidupan, saudara yang kekasih. Dan di dalam Dialah ada kehidupan. Di dalam tangannya yang maha kuasa, saudara, ada keselamatan. Di dalam tangannya yang maha kuasa, saudara kekasih, kita bisa terhindar, kita bisa luput, kita bisa terlindung daripada segala ancaman-ancaman, baik kuasa kegelapan, baik penyakit-penyakit, baik celaka, baik mara bahaya, baik segala kedahsyatan yang terjadi. Saudara yang kekasih, jadi saat ini Tuhan berfirman bagi kita bahwa Dialah perlindungan kita, Dialah kota benteng kita, Dialah pertahanan kita. Saudara, itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam pasal 91 ini, menjadi satu jaminan bagi kita orang percaya, jaminan iman, supaya kita mempunyai satu dasar yang teguh di dalam kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kegelapan ini. Itulah sebabnya saudara yang kekasih, kalau di dalam ayat 3 ya dikatakan Dialah yang akan melepaskan kita dari segala jerat penangkap burung, dari segala penyakit yang busuk. Ya, saudara, Tuhan Yesua Yud-He-Vav, Dia telah berfirman lewat Mazmur 91 ini. Dialah yang akan melepaskan kita. Karena Dia yang maha kuasa dari jerat penangkap burung, jerat-jerat kuasa kegelapan, jerat iblis yang membuat kita supaya jatuh di dalam dosa, supaya kita terperangkap dengan segala kejahatan-kejahatan, supaya kita terperangkap dengan keinginan-keinginan kejahatan. Saudara, mari, secara manusia kita tidak kuat melawan setan. Tapi apabila kita di dalam Tuhan Yesua yang maha kuasa, maka Dia yang akan melepaskan kita dari jerat-jerat kuasa kegelapan itu. Saudara, Tuhan yang telah mati di Bukit Golgota, Tuhan Yesua HaMasiah, saudara, Dia telah menanggung sakit penyakit kita. Dia telah menanggung segala kelemahan tubuh kita. Maka saudara-saudara yang kekasih, itulah sebabnya Dia katakan Dia akan melepaskan kita dari segala kuasa penyakit yang busuk, bala sampar yang busuk. Dia akan lepaskan kita. Jadi ini saudara adalah jaminan Tuhan bagi orang yang percaya, yang berlindung di dalam Dia, berharap di dalam Dia siang dan malam. Saudara, firman mengatakan dalam ayat 4, Dia akan menudungi engkau dengan kepaknya. Jadi dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau, melindungi engkau. Dengan kepaknya Dia akan menjaga engkau, membuat engkau di dalam segala pemagaran kuasa-Nya. Dan di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Wah,
Dahsyat saudara yang kekasih. Jadi kita membutuhkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Itulah Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Saudara, dialah Tuhannya yang disembah oleh Raja Daud. Saudara, Raja Daud dia memuliakan nama yang luar biasa, nama yang Maha Kuasa. Itulah Yud-He Vav-He. Kita ingat ketika dia datang, dia melawan Goliat, apa yang dia katakan? Aku datang dengan nama Tuhan. Aku datang dengan nama Elohim, yaitu Yud-He Vav-He. Saudara, jadi inilah kekuatan Daud, sehingga Daud memiliki kemenangan. Saudara, Daud tidak membunuh Goliat dengan tombak atau pedang, tetapi dengan iman di dalam nama Yesua Yud-He Vav-He. Saudara, dengan batu ali-alinya, sekali dia melakukan akan hal ini, maka saat itu juga Goliat bisa roboh dan lenyap. Inilah kemenangan luar biasa. Bukan karena kekuatan Daud, bukan karena kehebatan Daud, tetapi nama yang ada di dalam, yang dipercayai oleh Daud, yang telah mengalahkan Goliat. Demikianlah juga kita, saudara yang kasih. Mari kita percaya di dalam nama yang disembah oleh Goliat. Dialah Yesua Yud-He Vav-He. Maka kita akan memiliki kemenangan. Kita akan memiliki kekuatan di dalam kita melawan segala musuh-musuh kita. Kita akan berkuasa dan memiliki kemenangan di dalam kita melawan akan segala penyakit-penyakit. Saudara, kita mempunyai kekuatan dan kuasa melawan si setan, penghulu dunia, penguasa angkasa, dewa-dewa dan segala macam dewa. Semua tunduk dan takluk di bawah nama Yesua Yud-He Vav-He. Jadi saudara yang kasih, mari kita meneladani akan Daud, bahwa sesungguhnya di dalam peperangan dia tidak pernah kalah, saudara kasih. Dia menang dan menang. Walaupun kekuatan musuh melebihi daripada kekuatannya, tetapi dia tetap menang. Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesua Yud-He Vav-He menyertai dia. Saudara, saya mengatakan Yesua Yud-He Vav-He, karena inilah nama Bapa yang kekal selama-lamanya. Dia katakan sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Jadi nama ini nama kekal. Yesua Yud-He Vav-He. Dia yang telah menjadikan Daud, saudara, dari seorang gembala menjadi raja yang perkasa dan berkuasa. Luar biasa, saudara. Jadi inilah iman yang dimiliki Daud, sehingga dia memiliki, saudara yang kasih, kekuatan, keberanian, keperkasaan, karena Tuhan Yesua menyertai dia. Wah, luar biasa, saudara. Jadi kita telah membaca firman yang dinyatakan oleh Daud, karena saudara, dia sendiri sudah mengalami, dia sendiri sudah merasakan semua itu. Dan biarlah itu juga akan menjadi satu dasar teguh di dalam iman percaya kita. Saudara yang kekasih, jadi saya percaya, mari saudara-saudara, kita tidak perlu takut, ya. Sebab di dalam ayat selanjutnya dikatakan,
Kamu tidak usah takut dengan segala kedahsyatan malam dan segala panah yang terbang waktu siang. Saudara, semua ancaman-ancaman ini kita tidak perlu takut, saudara. Kalau kita ada di dalam perlindungan Dia yang Maha Tinggi dan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Saudara, ini kita harus sadari, iman. Karena dikatakan inilah nama satu-satunya dan tidak ada nama lain, saudara. Jadi, saudara, mari kita percaya di dalam nama kudus ini. Sebab Tuhan mengatakan Dia tidak mengenal nama lain. Namanya kekal dan kekal, tidak berubah selama-lamanya. Dialah Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Apabila kita percaya di dalam nama ini, maka Dia, saudara, akan melindungi kita. Jadi kita tidak perlu takut dengan kedahsyatan malam dan segala panah yang terbang waktu siang. Tapi mari kita takut kepada Dia. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 12 ayat 5. Takutilah Dia, saudara, yang membunuh dan yang berkuasa melemparkan ke dalam neraka yang kekal. Siapakah Dia? Dialah Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Jadi kita tidak perlu takut dengan kedahsyatan malam dan segala penyakit bala sapa dan apapun celaka. Tapi mari kita berlindung kepada Dia. Kalau kita takut kepadanya, mari kita percaya di dalam nama kudus ini, Yesua Yud-He Vav-He. Ketika kita percaya di dalam nama ini, saudara, maka Dia akan melindungi kita. Jangan berseru dengan nama lain, saudara kekasih. Karena Dia katakan Dia tidak mengenal nama lain selain nama satu-satunya ini, Yesua Yud-He Vav-He. Maka saudara yang kekasih, Dialah batu keselamatan. Saudara, Mazmur 62 ayat 2-3 mengatakan, hanya di dalam Dia aku tenang. Di dalam Yesua Yud-He Vav-He kita tenang. Kita tidak perlu takut, saudara, karena Dialah yang Maha Kuasa. Jadi marilah kita berlindung kepadanya. Mari kita hidup di dalam Dia. Di dalamnya, saudara kasih, Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Dialah kota benteng dan kita tidak akan goyah apabila kita ada di dalam Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Jadi saudara yang kekasih, banyak firman yang menjamin, banyak firman yang saudara menopang kehidupan orang yang percaya. Mari kita berlindung di dalam nama kudus ini siang dan malam. Karena saudara, di waktu siang kita banyak kali, saudara kekasih, diperhadapkan dengan segala hal-hal yang kita tidak ingin. Waktu malam juga kita harus berjaga-jaga. Karena situasi keadaan bisa aja gempa bumi atau apa saja yang bisa terjadi, saudara. Jadi marilah, Dialah perlindungan kita siang dan malam. Maka saudara, kita akan aman, kita akan tentram, kita akan tenang. Kalau kita berlindung di dalam nama yang Maha Kuasa ini, Yesua Yud-He Vav-He. Sebab saudara yang kekasih, kita tahu semuanya. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 akhir dan 18 dia mengatakan, saudara-saudara, bahwa jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Dia bilang, akulah Alfa dan Omega. Haleluya. Aku telah mati dan sekarang aku hidup. Saudara, Dia telah mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia membebaskan kita daripada kuasa kegelapan. Dia membebaskan kita dari api neraka yang kekal. Itulah Yesua HaMashiach yang Dia telah datang ke dalam dunia ini 2000 tahun lalu. Dialah Yesua HaMashiach. Tapi saudara yang kasih, Dialah Bapa pencipta langit dan bumi. Dialah firman yang maha kuasa itu.
Jadi mari kita terima percaya di dalam nama ini. Sebab Yesua mengatakan, hanya di dalam nama Yesua Yudhe Fakhi ada pengampunan dosa. Kematiannya membawa kita menerima pengampunan dosa. Jadi di dalam nama Yesua Yudhe Fakhi kita menerima pengampunan dosa. Kita menerima keselamatan. Kita menerima kehidupan kekal. Karena dialah awal dan akhir. Dan tidak berubah kekal selama-lamanya. Jadi saudara yang kekasih, percayalah di dalam nama ini. Saudara, karena dia katakan dia tidak mengenal nama lain. Jadi keselamatanmu hanya ada di dalam nama kudus ini. Yesua Yudhe Fakhi yang berkuasa di sorga dan di bumi. Sebab dia katakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya untuk menyelamatkan kita manusia. Jadi marilah, kehidupan ada di dalam tangannya saudara. Sorga ada di dalam tangannya. Saudara, maut dan kerajaan maut ada di dalam tangannya. Dia yang memegang kunci maut dan alam maut. Jadi marilah kita percaya, berlindung kepadanya. Maka kita akan dibebaskan dari maut. Kita dibebaskan dari neraka. Karena dia yang pegang kunci maut dan alam maut. Dan dia juga yang berkuasa. Dia yang ampunya surga. Dia yang ampunya kehidupan yang kekal. Jadi saya percaya saudara, berlindunglah di dalam nama ini. Maka engkau akan selamat di bumi dan di surga. Inilah firman saudara yang saya mau beritakan pada Anda saat ini. Percayalah di dalam nama satu-satunya ini. Yesua Yudhe Fakhi. Zakaria sudah 14 ayat 9 dikatakan bahwa di dalam nama dialah Tuhan satu-satunya, Raja satu-satunya. Jadi apa yang kita mau khawatirkan, apa yang kita mau ragukan, dia yang pegang segala kehidupan, dia yang pegang kunci maut dan alam maut. Dan percayalah di dalam ini. Kalau Anda menolak atau tidak percaya di dalam ini, saudara, engkau tidak akan layak masuk ke surga. Engkau akan mati di dalam dosa. Jadi saudara, pilihlah. Pilihlah, Tuhan memberimu jalan. Saudara, kalau menerima Yesua Yudhe Fakhi, engkau akan masuk surga. Tapi engkau menolak nama ini, saudara, dia akan menolak Anda. Jadi saudara, saya percaya Anda rindu ke surga. Inilah berita kerajaan surga. Dialah Yesua Yudhe Fakhi. Maka saudara yang kekasih, saya percaya firman yang ringkas ini dapat membangun iman percaya, menyadari Anda dari kebutaan rohani yang banyak yang melanda dunia ini. Haleluya. Kembalilah kepada nama kudus ini. Haleluya. Mari saudara, kita akan menutup firman Elohim ini dalam doa. Bapa di dalam surga, syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, yang telah menyatakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu Bapa. Kau menyertai firman, Roh Kudus-Mu Bapa akan menerangkan lebih jauh bagi siapa-siapa yang rindu untuk masuk di dalam kerajaan. Terima kasih Bapa, syukur semuanya. Saya berdoa juga bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang sakit, yang sekarat di rumah sakit, dalam keadaan sakit apapun. Dengan kuasa nama Tuhan Yesua Maha Kuasa, bebaskan mereka, sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka dari penyakit-penyakit mereka. Dan biarlah kemuliaan nama-Mu dinyatakan. Bebaskan dan berkati orang-orang yang berkekurangan. Bebaskan dan lepaskan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang yang di dalam kuasa kegelapan, di dalam kuasa si jahat. Bebaskan dan lepaskan. Dan berikan kemenangan bagi mereka. Dan orang-orang yang di dalam kebutaan rohani, terangi akan
mata hati mereka, supaya mereka mengetahui yang sebenarnya. Mereka mengenal akan Engkau, Bapa Pencipta langit dan bumi, Bapa Yeshua Yudhe. Terima kasih Bapa. Berkemurahanlah Engkau bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Permuliakan namamu di seluruh dunia ini. Selamatkan banyak-banyak jiwa. Terima kasih Bapak Yesus. Saya berdoa juga untuk negara dan bangsa kami Bapak. Bapak Engkau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Berikan hikmat marifat kepadanya untuk memimpin bangsa ini di dalam pemerintahan, membawa bangsa Indonesia untuk damai sejahtera. Mari Engkau menyertai dia, memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat daripadamu. Saya berdoa juga untuk Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan keluarganya. Memberkati dia, memberikan kekuatan, kesehatan, dan melindungi dia. Dan Engkau memberikan hikmat baginya untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kasih. Menjunjung akan kebenaran dan keadilan. Engkau menyertai juga para menteri kabinet. Bapa, dan Engkau memberikan senantiasa hikmat bagi mereka. Di dalam mereka mengambil bagian dalam pemerintahan negara bangsa Indonesia ini. Juga kami berdoa untuk para petinggi negara, MPR, DPR, dan penguasa-penguasa di pusat dan daerah. Kau menyertai, melindungi, dijauhkan dari segala penyakit, dan dibebaskan daripada segala hal-hal yang tidak diingini. Memberkati mereka dan keluarga. Memberkati juga Bapak akan TNI Polri yang senantiasa menjadi kekuatan dalam perlindungan, menjaga akan negara dan bangsa Indonesia. Kau memberkati mereka Bapa dan keluarganya. Berikan selalu kesehatan dan kekuatan daripada-Mu. Berkati bangsa Indonesia, bebaskan dari segala kemiskinan dan kekurangan. Terima kasih Bapa. Syukur semuanya. Biarlah bangsa Indonesia di dalam kesatuan persatuan, damai sejahtera yang daripada-Mu. Syukur Bapa, terima kasih. Sebelum saya menutup akan kerjaan ini, mari terimalah berkat dari Bapa Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yeshua Yudhe Fakri memberkatimu dan memeliharamu. Tuhan Yeshua Yudhe Fakri menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yeshua Yudhe Fakri menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Shalom. Haleluya. Amin.